Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang iklim krisis. Sebelum itu, perkenalkan saya Tata Syamuna Jaya dari absen 33. Hai Tata. Saya Lazim Kusdendi Abadul Nafes dari absen nomor 18. Hai Nafes. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, ada pengertian dan bagian yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Nafes. Pada Nafes dipersilahkan. Oke, terima kasih Tata. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang iklim krisis. Iklim krisis ini klasifikasi iklim berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah dari hasil keadaan alam dan lingkungan sekitar. Dan ada beberapa faktor juga. Yang pertama, daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Iklim krisis ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada iklim laut. Iklim laut ini tepatnya dikelilingi oleh lautan yang luas. Cirinya itu ada penguapan yang tinggi, langit itu tertutupi oleh awan terus-menerus, kelembaban udara yang tinggi, dan curah hujan yang tinggi, dan perbedaan suhu antara siang dan malam. Yang kedua itu ada iklim darat. Iklim darat ini tidak terkena angin laut karena terletak di tengah-tengah benua. Cirinya itu ada kelembapan udara yang rendah, perbedaan suhu antara siang dan malam yang mencolok, dan di iklim darat ini jarang terjadi hujan. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu ada iklim gunung. Iklim gunung ini terjadi pada dataran tinggi seperti di Tibet dan Dekan. Nah, dia ini memiliki ciri iklim ini memiliki iklim yang sedang. Kemudian dia juga ini memiliki sering ditemukan banyak salju, dan iklim ini sering terjadi hujan ketika lereng itu menghadap langsung terhadap angin. Kemudian yang keempat itu ada iklim musim. Ya, iklim musim ini terjadi di daerah yang mengalami pertiupan angin musim, sehingga menyebabkan setiap setengah tahunnya itu mengalami perubahan musim. Nah, yang di setengah tahun pertama itu mengalami tertiup oleh angin musim laut basah yang menyebabkan kita ini mengalami peristiwa musim hujan. Kemudian di setengah tahun yang kedua itu dia ini tertiup oleh angin darat yang kering sehingga menyebabkan musim kemarau. Jadi kesimpulannya iklim krisis ini iklim yang berdasarkan suatu daerahnya dan juga dibagi menjadi 4 tadi, ada iklim laut, darat, musim, dan gunung. Oke, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok mana yang ingin bertanya. Perkenalkan, saya Raja Junia dari 34 kelompok iklim Jumbo. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang iklim krisis ini, pengklasifikasiannya apa manfaatnya dalam kehidupan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Talita. Yang pertama itu ada manfaatnya dalam bidang pariwisata, yaitu untuk memanfaatkan atau menyempurnakan keanekaragaman hayati di Indonesia ini. Dan ada juga untuk pertanian. Jadi untuk pertanian ini iklim krisis ini berguna juga untuk mengelola pola tanaman supaya lebih bagus dan lebih bermanfaat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.